juga kontinu dalam interval dari XL, jadi L itu menandakan lower ya, bawah, dan U itu upper, atas, maka FXL dan FXU itu harus memiliki tanda yang berbeda. Jadi kalau kita kalikan kedua nilai fungsi di titik lower bound dan upper bound itu menekankan observasi ini dengan mengalokasikan suatu interval di mana fungsi berubah tanda. Kalau lokasi dari berubah tandanya itu, yaitu mengakibatkan adanya akar, itu teridentifikasi lebih tepat, yaitu dengan membagi interval menjadi sejumlah subinterval. Setiap subinterval ini ditelusuri dalam melokasikan perubahan tanda. Proses kita ulangi terus sampai estimasi akar itu diperbaiki dengan membagi subinterval menjadi increment, jadi kenaikan-kenaikan yang lebih baik. Ya. Metode biseksi, di mana secara alternatif disebut juga chopping, ya, pemotongan biner atau interval halving, ya. Jadi separuhnya bagi duanya, atau Bolzano method, jadi metode Bolzano itu salah satu tipe metode penelusuran yang incremental, jadi yang menaik, yang diperbaiki, di mana setiap interval selalu dibagi setengahnya. Jika fungsi berubah tanda pada suatu interval, nilai fungsi pada titik tengah yang akan kita evaluasi sebagai estimasi akarnya terjadi gitu. Lokasi dari akar ditentukan sebagaimana terletak pada titik tengah tadi dari subinterval di mana perubahan tanda terjadi. Proses itu kita ulangi sampai kita mendapatkan estimasi yang baik, sangat baik, dan diperbaiki terus. Ini adalah algoritmanya. Pertama kita pilih dulu batas bawah dan batas atas, XL dan XU, tebakan. Jadi kita nebak dulu nih. Untuk akar sedemikian sehingga fungsinya harus syaratnya berubah tanda pada interval tersebut. Kita bisa ngecek dengan meyakinkan bahwa FXL dikali FXU itu ternyata kurang dari 0. Kalau terbukti itu pasti XL dan XU itu adalah akar di mana kedua fungsi berubah tanda, berbeda tanda. Baru kita estimasi akarnya, yaitu XF ya adalah XL tambah XU per 2-nya, separuhnya tadi interval halving. Kemudian kita evaluasi supaya kita tahu di subinterval mana akarnya terletak. Kalau dia kurang dari 0, akar terletak di lower, yang di bagian bawah subinterval. Jadi kita ubah XU-nya XF, ya, dan kembali ke langkah 2. Tentukan ini. Ya. Kalau ternyata lebih dari 0, berarti rootnya terletak di uppernya subinterval. Berarti XF, XL yang sama dengan XF. Berubah seperti itu. Dan kembali lagi ke langkah 2. Kalau sama dengan 0, berarti sama dengan XF. Selesai iterasi. Gitu ya. Kalau ternyata kurang dari, berarti XU-nya adalah XF. Kita ganti. Ya, jadi misalnya nih, ini XL nih ya. Ini XU kita. Ternyata pas kita cek di FXL, ya, ternyata kurang dari. Berarti dia terletak di sebelah bawah ini. Akarnya. Jadi akarnya mulai dari sini sampai ke sini. Ini XF yang kita cari setengahnya tadi ya kan. Nah, berarti XU yang baru adalah si XF ini. Nah gitu. Jadi kan mengecil intervalnya. Segini. Nah, bukan lagi dari sini sampai sini.
Kalau dia ternyata lebih dari, ini XL, ini XU, kalau dia lebih dari, dia terletak di sebelah atas ini. Ini XF kita. Jadi yang asalnya ini, intervalnya terbagi menjadi subinterval baru adalah separuh ini. Nah ini. Ini yang menjadi XL baru. Gitu. Jadi ngecil ya sudah. Itu terus sampai bisa diperoleh seperti ini. Baru kita terminate. Ya. Ini penjelasan secara grafik dari metode biseksi. Kita lihat ya. Jadi antara 12 dengan 16 ada terletak di sini. Kemudian ngecil dari 14 sampai 16 dia di sini. Kemudian mengecil lagi dari 14 sampai 15 dia di sini. Itu ya posisinya. Jadi plotnya mengkonfirmasikan bahwa 3 iterasi di contoh 5.3. Nah ini contohnya kita diminta menggunakan metode biseksi dalam menyelesaikan masalah yang sama yang dijelaskan di 5.1. Ini masalah 5.1 kita cek ulang. Nah ini. Nih, masalah ini. Ya. Oke. Jadi di sini kita lihat nih tahap pertama dari dalam metode biseksi adalah kita menebak dua nilai yang tidak diketahui ya dari C yang memberikan nilai FC beda tanda. Dari 51 tadi kan kita bisa tahu nih dia berubahnya di 12-16 kalau kita ingat tadi di grafik di sini. Nah nih. Ya. Kalau diperbesar tadi kan tadi ada 12 dengan 16 ya Ibu ini. Oh di sini. Nah, di sini. Dia berbeda tandanya di situ, ya kan? Berarti kita bisa buat ini antara 12 dengan 16. Oleh karena itu kita bisa estimasi root XR-nya. Jadi sangat membantu sih sebelum kita menyelesaikan dengan metode biseksi, kita bisa juga kalau bisa menggambarkan, memplot fungsi tersebut itu lebih baik. Jadi diplot dulu, jadi tebakan batas bawah dengan batas atas kita itu tidak terlalu jauh gitu, tidak mulai misalnya dari 0 gitu ya, tapi kita harus tahu dulu kira-kiranya. Berarti kita ambil nilai tengah dari 12 sampai 16 adalah 14. Estimasi ini menunjukkan error relatif persen sesungguhnya adalah ET 5,3%. Karena ini nilai sesungguhnya adalah ini. Kita kurangi dikalikan 100%-nya. Ini kurang ini ya. Sekarang kita hitung perkalian dari nilai fungsi di batas bawah dan di titik midpoint-nya. Kita kalikan sama dengan ini 9,8 yang ternyata lebih dari 0. Oleh karena itu tidak ada perubahan terjadi antara batas bawah dan titik tengah. Berarti bergeser ya kan karena dia positif tadi ini lebih dari berarti di uppernya XL-nya adalah XF. Berarti yang berubah menjadi 14 sampai 16. Kita create baru kita dapat XF-nya 15. Errornya sudah mengecil 1,3 dari 14,8 dikurangi 15 dikurang 14,8. Prosesnya diulangi lagi untuk mendapatkan estimasi yang lebih baik. Sekarang kita cari antara 14 dengan 15 gitu ya. Antara FXL-nya dan nih antara FXL dengan FXF. Ya, dua titik itu ternyata beda tanda. Oleh karena itu berarti terjadi antara 14 sampai 15. Jadi upper bound-nya diperbaiki yaitu 15. Dan estimasinya didapat 14,5. Kita cari lagi XF-nya. Yang menunjukkan errornya 2,0% naik dikit. Metode itu bisa diulangi sampai kita merasa hasilnya akurat. Cukup akurat untuk memenuhi kebutuhan kita. Gitu ya. Jadi masih bisa ini 14,5 karena kan kalau kita lihat nih true value-nya adalah 14,8. Berbaiki. Nah, sekarang kadang-kadang kita tidak bisa menemukan
kriteria penghentian seperti yang dituliskan dalam algoritma bahwa fxl dikalikan dengan fxf itu sama dengan 0. Itu kadang-kadang nggak bisa terpenuhi. Oleh karena itu kita harus men-set kriteria terminasi penghentian iterasi dan kita estimasi errornya. Oke ya. Kita punya di sini error relatif persen aproksimasi yaitu EA karena diaproksimasi. Kalau ET tadi epsilon T berarti dia terhadap nilai sesungguhnya, yaitu ini XR yang baru dikurang XR lama per XR new. Jadi XR itu adalah root akar pada iterasi terkini. Ya, jadi kita anggap XF-nya. Dan XR old itu berarti akar yang diperoleh dari iterasi sebelumnya. Nilai absolut, kenapa ada mutlak? Itu digunakan karena kita biasanya berhubungan dengan panjang ya, magnitud panjang gitu ya dari EA, bukan tandanya. Jadi bukan negatif positifnya, tapi panjangnya. Makanya dimutlakkan. Bila EA menjadi lebih kecil dari kriteria penghentian yang sudah kita tetapkan sebelumnya, kita bisa hentikan iterasi. Gitu. Misalnya kita tetapkan EA-nya adalah 0,1% atau 1%. Biasanya 0,1%. Misalnya seperti itu. Kalau sudah kurang dari 0,1%, kita bisa selesaikan iterasi. Di sini meskipun error approximate itu tidak memberikan estimasi yang eksak dari error sesungguhnya, gambar 57 di kanan itu menyatakan bahwa error aproksimasi itu menangkap tren menurun secara umum dari IT. Jadi nilai sesungguhnya itu bisa menurun. Tambahan plot ini menunjukkan karakteristik bahwa error dari aproksimasi itu selalu lebih besar daripada error dari nilai sesungguhnya, nilai eksak. Jadi ini lihat error untuk biseksi, error sesungguhnya dan error estimasi terhadap jumlah iterasi. Jadi jumlah iterasinya ini true-nya seperti ini, kalau approximate-nya lurus gitu ya. Persen relatif errornya. Jadi kalau EA di bawah ES, komputasi bisa dihentikan dengan tingkat kepercayaan bahwa akar itu dikatakan setidaknya akurat dari level yang bisa ditentukan sebelumnya. Walaupun itu tetap tidak baik untuk menyimpulkan dari satu contoh saja, tapi tetap kita bisa tunjukkan bahwa EA itu akan selalu lebih besar dari ET untuk khususnya metode biseksi. Ya, kenapa? Karena setiap kali akar aproksimasi dibentuk dengan menggunakan biseksi, kita pakai rumus ini tadi ya kan, XR, yaitu setengah dari penjumlahan lower bound dan upper bound-nya, kita tahu bahwa akar sesungguhnya itu terletak di sesuatu gitu ya, terletak di antara atau di dalam interval ini. XL min XU per 2 sama dengan delta X per 2 ya. Ini kan selisih ya, berarti kita bisa katakan delta X. Oleh karena itu, akar itu haruslah terletak adalah di plus minus delta X per 2 ini dari estimasi kita. Jadi misalkan contoh 3 kita hentikan, kita harus punya definitive statement. Di sini, di gambar 58 ya, 3 cara di mana interval dapat mengurung akar. Di A, nilai sesungguhnya terletak di tengah-tengah interval. Misalnya ini XR-nya. Sedangkan di B dan C, nilai sesungguhnya bisa saja terletak dekat dengan nilai ekstrimnya, yaitu bisa di XU atau di XL. Gitu ya. Perhatikan bahwa diskrepansi antara beda antara nilai sesungguhnya dengan titik tengah dari interval itu tidak akan pernah melebihi setengah dari panjang interval atau ini delta X per 2. Jadi selalu setengahnya. Itu ya.
Jadi statementnya bisa kita nyatakan seperti ini. XR adalah 14,5 plus minus 0,5. Itu ya, setengahnya gitu. Karena delta X per 2 adalah sama dengan ini, yang baru dikurang yang lama, di gambar 59 nih. Jadi 5.2 persamaan tadi memberikan batas atas yang eksak pada nilai sesungguhnya. Batas ini harus dipenuhi ini. Jadi root atau akar sesungguhnya bisa berada di luar interval bracket, interval pengurungnya. Yang dimana menurut definisi tidak akan pernah terjadi kalau di metode biseksi. Nanti lihat di contoh 5.6, ada teknik pengalokasian akar lainnya yang tidak selalu berperilaku baik gitu ya. Tidak seperti biseksi tadi yang harus terletak di dalam intervalnya. Tapi biseksi ini biasanya lebih lambat ya cara kerjanya daripada metode lain. Jadi kalau kita lihat ini previous iteration-nya, misalnya ini X new dikurang old, ini X old, nah ini X new, ini ada selalu delta X per 2. Ya. Tapi memiliki keunggulan metode biseksi itu karena analisis errornya selalu selalu beraspek positif yang bisa lebih menyenangkan kalau untuk digunakan dalam aplikasi teknik. Di sini ada program komputer, di buku itu ada pseudocode-nya, tapi Ibu tidak sertakan, bisa kamu baca sendiri. Ini bahwa XR new dikurang old itu tadi ini, dan XR new itu berarti penjumlahannya gitu ya, dari gambar tadi. Itu bisa disubstitusikan ke 5.2 untuk mengembangkan formulasi alternatif untuk mencari error relatif persen aproksimasi. Jadi bisa buat seperti ini juga. XU min XL per XU plus XL kali 100%. Itu bisa kita anggap sebagai EA-nya. Yang hasilnya sama untuk persamaan 5.2 dalam biseksi. Ya. Dan memudahkan kita menghitung estimasi error dalam basis tebakan awal kita. Jadi pada ya ini pada iterasi pertama tadi. Misal iterasi pertama di contoh 5.2, error aproksimasi bisa kita hitung seperti ini, 14,29% ternyata. Ya. Nih, keuntungan lain dari metode biseksi adalah jumlah iterasi yang diperlukan untuk memperoleh error absolutnya itu bisa dihitung sebelumnya, yaitu sebelum memulai iterasi. Jadi kita bisa lihat dengan kita mengenali sebelum kita mulai menggunakan teknik atau menggunakan algoritmanya, maka error absolutnya adalah ini. Nah, gitu. 0 itu menunjukkan karena sebelum melakukan iterasi. Ya, superscript itu menunjukkan iterasi yang ke 0 gitu ya. Oleh karena itu sebelum kita mulai metode, kita berada pada iterasi 0. Setelah iterasi pertama errornya berubah menjadi ini, EA1 berarti 0 per 2. Karena setiap iterasi sebelumnya setelahnya ya, iterasi setelahnya selalu membuat jadi setengah errornya, maka formula umum yang berhubungan dengan error dan jumlah iterasi N adalah rumusnya 2 pangkat N. Jika EAD adalah error yang diinginkan, maka persamaan bisa selesaikan untuk N sama dengan kita sederhanakan bentuk ini ya, karena dia berpangkat, pasti dia jadi logaritma. Udah ya, menyelesaikan bentuk ini ya, harus paham ini. Dijadikan logaritma gitu ya, karena sifat logaritma kan kalau log 2 pangkat N, berarti kan ini N log 2. Nah gitu. Sehingga N-nya ini semua jadi log gitu ya. Jadi log. Berarti N-nya saja, berarti kita tinggal bisa sederhanakan. Seperti itu bentuknya. Misal kita uji nih formula dari contoh 5.4. Interval inisialnya adalah nih. 16 dikurang 12 sama dengan 4. Setelah 6 iterasi, absolute errornya atau error mutlaknya menjadi 14, ini dikurang 14,7 per 2 adalah 0,0625. Ya. Kemudian N ini bisa kita substitusikan supaya kita dapat berapa banyak N-nya. Benar, 6. Sesuai dengan ini.
Jadi kita udah tahu sebelumnya bahwa errornya itu akan kurang dari 0,0625 ini. Yang bisa diterima. Dan formulasinya juga menunjukkan setelah 6 iterasi kita bisa mendapatkan hasil yang diinginkan. Gitu ya. Oke, berikutnya kita lihat metode posisi palsu atau false position method. Jadi ada biseksi, ada metode posisi palsu. Meskipun biseksi itu teknik yang valid secara tepat untuk penentuan akar, tapi pendekatannya lebih karena brute force, dipaksa gitu, agak kasar gitu ya, dan relatif tidak efisien, inefisien. False position atau posisi palsu adalah alternatif yang digunakan dalam kalau kita ngelihat secara grafik. Ya, kekurangan dari biseksi tadi adalah dalam membagi interval dari XL ke XU menjadi setengahnya itu tidak memperhitungkan panjang dari FXL dan FXU. Misal jika FXL itu jadi lebih dekat apa namanya ke XL daripada ke XU dengan kita gambarkan garis lurus ini. Ya ini misalnya FXL, kita gambarkan garis lurus nih. Gitu ya. Interseksi atau perpotongan garis ini dengan sumbu X itu menunjukkan estimasi yang lebih baik dari akar. Kenyataan bahwa menggantikan kurva dengan garis lurus itu memberikan posisi palsu dari akar. Ya, memberikan posisi palsu yang merupakan origin. Jadi asal dari namanya yaitu metode posisi palsu. Atau dalam bahasa Latinnya regula falsi. Atau bisa juga disebut dengan metode interpolasi linier. Gitu ya. Jadi dia pendekatannya dengan garis lurus. Ini kurvanya di biru ini. Nah, jadi bagaimana penjelasan dari metode posisi palsu? Jadi menggunakan triangle ini, segitiga yang digunakan untuk menderive, menurunkan formula untuk metode yang di shaded, yang di arsir. Dengan menggunakan segitiga yang serupa di gambar 512 itu, ya similar ya, intersection atau perpotongan dari garis lurus dengan sumbu X itu bisa diestimasi FXL per XR min XL. Jadi yang kecil ini ada dua segitiga ya. Segitiga yang bawah dengan segitiga yang atas ini. Ya, kita segitiganya similar ya, sama, bukan kongruen, jadi dia sama. Jadi kita bisa gunakan rasio gitu ya, FXR per ini XL, jadi gitu. Ya, jadi FXR ini XL dibagi XR min XL ini perbandingannya sama dengan FXU XR min XU. Nah, gini ya. Kalau kita susun ulang supaya dapat XR jadi bentuknya seperti ini gitu. Tinggal kalikan saja, tinggal pindah ruas, kalikan. Ini merupakan formula posisi palsu. Nilai dari XR dihitung pakai persamaan 5.7 ini yang menggantikan yang mana saja dari tebakan awal, dua tebakan awal, XL atau XU, yang menghasilkan nilai fungsi dengan tanda yang sama seperti FXR. Dengan cara ini, nilai XL dan XU juga tetap membracket atau mengurung nilai akar sesungguhnya. Proses diulangi sampai akarnya diperoleh diestimasi secara tepat. Identik dengan metode biseksi kecuali untuk step 2 di biseksi tadi. Kalau di biseksi kan step 2-nya XF kita, FF atau XR-nya adalah X apa namanya L plus XU per 2 ya kan. Nah, ganti.
kita pakai yang rumus ini mencarinya. Gitu. Tetap sama. Yang digantikan posisinya mana kalau dia beda tanda atau tidak gitu ya. Tambahan stopping criterion atau kriteria penghentiannya juga bisa kita pakai di 5.2 untuk menghentikan komputasi. Titik 2 tadi. Nah, ini kita bisa pakai yang ini juga untuk mudahnya error estimasi ya. Oke, nah kita lihat contoh yang sama tapi kita menggunakan metode posisi palsu. Jadi kita tebak tadi udah dapat kan XL-nya 12, XU-nya 16. Di XL, FXL-nya dapat, XU ini, rumus XR pakai ini adalah 14. Ya, dengan nilai sesungguhnya 0,88% tadi ya. Tuh, second iterasinya kita kalikan XL dengan XR, ternyata minus. Oleh karena itu kalau minus tadi berada di lower ya, berarti XU lama digantikan dengan XR. Gitu. XR-nya adalah ini, si XU ini. Cari lagi tetap XR lagi. Yang memiliki nilai error sesungguhnya dan aproksimasinya berturut-turut adalah ini dan ini. Kita tambahkan lagi masih ada sampai misalnya 0,01 gitu. Define lagi. Sehingga kalau kita lihat bisa kita selesaikan. Ini coba diselesaikan lagi. Additional. Jadi ada additional coba dicek sendiri. Gitu ya. Oke. Ini comparison atau perbandingan dari error relatif dalam biseksi dan metode posisi palsu dalam metode biseksi. Kalau biseksi seperti ini dia errornya bro. Ya, kalau ini kan bergeraknya lurus aja gitu dalam garis gitu. Kemudian perbandingan di contoh ini kasus di mana metode biseksi lebih dipilih, lebih disukai daripada metode posisi palsu. Misalnya nih kalau kita diminta menyelesaikan dua metode ini untuk mencari ini. Dengan nilainya antara X0-nya 0 dan 1,3. Jadi kalau kita pakai 1,3, terus ini bisa disajikan dalam tabel. Sekali lagi seperti Ibu bilang sebelumnya, bisa disajikan dalam tabel. Tapi kalian kalau menjawab soal, menjawab pertanyaan, nggak bisa langsung menampilkan tabel. Setiap perhitungan yang kalian buat, kalian tampilkan, itu harus ditunjukkan gitu ya. Jadi karena saya tidak mementingkan hasil akhir dalam tabel seperti ini, tapi yang saya lihat proses bagaimana menyelesaikan setiap iterasinya gitu ya. Jadi kalau 0 dengan 1,3 dia dapat XR-nya ini, dicari EAET, kemudian lanjut dikalikan kedua fungsi. Kalau pakai biseksi tadi berubahnya di mana? Fx0 dengan Fx apa salah Fx0 dengan sorry. F0 dengan F0,65 apakah berubah tanda atau tidak sehingga bisa berubah jadi yang ini ternyata ya kan di lower terus sampai ini dapatnya seperti ini. EA-nya masih cukup besar nih ya. Nih. Setelah 5 iterasi, error sesungguhnya itu reduce-nya hanya kurang dari 2%, sedikit sekali dia berkurangnya. Tapi kalau kita pakai false position atau posisi palsu, nilainya berubah banyak sekali. Dan dia langsung sedikit errornya itu ini. Sorry, ini berubahnya cukup cepat. Tapi kalau kita pakai yang false position ternyata tidak gitu ya. Setelah 5 iterasi pun masih 17% errornya gitu ya. Dengan cara yang ada di algoritma. Jadi pada dasarnya antara biseksi dengan regula falsi algoritmanya sama, cuma cara menentukan XR-nya yang berbeda. Ya, tolong diingat. Oke, itu saja materi dari Ibu. Mulai dari metode pengurung, yaitu apa namanya biseksi dan juga interval halving. Jadi materi kita untuk kuis adalah pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga. Bisa satu soal atau bisa dua soal. Jadi saya campur-campur aja antara bab-bab yang ada di situ. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada ya?
Tolong belajar dengan baik. Kalau ternyata e-learning kita masih belum ada, nanti saya kirim ke WA soalnya. Dan kalian, Ibu minta ngirim jawaban dalam PDF-nya ke WA masing-masing aja. Ibunya di Japri WA-nya. Itu aja kayaknya, karena kalian orang 10, nggak masalah sih. Orang berapa? 12 kalau di absen ya. Itu ya. Itu saja. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, Ibu akhiri kuliah kita tadi. Cukupkan 30 menit lebih dikit aja. Gitu ya. Semoga bisa dimengerti. Latihan-latihannya tolong dipelajari seperti Ibu bilang tadi. Semua ada di buku. Apa namanya? Ibu lupa, rasanya Ibu sudah share buku yang edisi terbaru atau enggak? Kalau belum Ibu share, nanti Ibu share edisi terbaru. Edisi terbaru itu cuma beda, ada beberapa tambahan saja. Jadi soalnya Ibu ambil semua dari situ. Ya, tolong jangan tidak dipelajari dengan baik. Oke, itu saja dari Ibu. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.